Langsung saja, brother. Kita lanjut ke GBP USD, brother. Oke, kita akan buka chart GBP USD. Nah, di sini saya ini terlalu banyak sekali ya indikatornya, nanti saya akan kurangin dulu sebentar. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke forecast GBP USD ini, brother, kita akan kembali cek dulu untuk Forex Factory. Kita akan lihat di hari ini dan besok ya. Hari ini tanggal 30. Nah, hari ini di tanggal 30 untuk GBP USD. Ini ya. Oke. GBP ya. Hari ini tidak terlalu signifikan ya, perlu diingat ya sobat trader. Kemudian untuk besok tanggal 1 Oktober awal bulan ya. Nah, ini ada event di final manufacturing, ini juga cukup berpengaruh ya, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi sedikit berpengaruh untuk pergerakan GBP USD ya. Event apalagi besok USD itu punya event ISM Manufacturing PMI ya. Jadi ini boleh dilihat di jam 10 PM dan di 4.30 PM ya. Ini cukup berpengaruh ya untuk besok ya. Oke. Oke, kemudian kita lanjut di hari Senin. Nah, di hari Senin ini tidak terlalu berpengaruh untuk apa namanya GBP USD. Cuman perlu diperhatikan ini adalah OPEC meetingnya ini ya, karena ini all currency ya. Ini untuk berlaku untuk all Semua mata uang currency. ya. Ya, semua mata uang ini juga perlu di sedikit diperhatikan. Cuman ini biasanya sih kalau untuk di minggu-minggu sebelumnya itu atau bulan sebelumnya ini tidak terlalu signifikan ya. Kemudian di hari Selasa ya, di hari Selasa itu boleh dilihat di USD SM service-nya ini cukup berpengaruh. Jadi nanti ini juga cukup berpengaruh untuk mempengaruhi GBP ya. Jadi sobat trader bisa lihat jamnya di sini, ini jam 10 PM. Jadi ini bisa dijadikan indikasi sinyal apakah dia akan bullish atau bearish. Kemudian di hari Rabu itu ada USD, ADP non-farm, ini juga akan berpengaruh apakah USD-nya akan turun atau naik. Kalau misalkan ini forecast-nya apa namanya aktualnya itu lebih besar dari forecast, maka kemungkinan ini bisa berpengaruh ke GBP ya. Kemudian di hari Kamis, kita lihat di hari Kamis ini tidak berpengaruh sama sekali. Hampir semua pair untuk di hari Kamis itu boleh dibilang slow ya, Normal ya. normal boleh dibilang. Mungkin ibaratkan kalau pasar itu menunggu nih, masih menunggu bola kalau di hari Kamis itu biasanya. Nah, kemudian dia akan melakukan pergerakan itu biasanya di akhir penutupan pasar dan pembukaan pasar di hari Jumatnya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, di hari Jumatnya, seperti yang kita tahu, USD itu punya event yang cukup penting nih. Yang pertama ini adalah apa namanya average hourly earning, kemudian yang kedua itu ada non-farm employment change, kemudian yang ketiga itu ada unemployment rate-nya. Oke, ini di minggu depan ya, hari Jumat ya. Oke. Berarti bisa disimpulkan, brother, untuk minggu depan itu tidak ada apa namanya event-event yang begitu spesial ya. Kecuali di minggu depannya lagi di tanggal 8, nah itu ada event yang cukup besar yang harus diperhatikan begitu, brother ya. Ya, betul sekali, brother. Oke, kita lanjut ke chart saja. Nah, ini saya sudah membuka chart GBP USD. Saya akan mulai dari time frame weekly. Nah, secara weekly, ini adalah downtrend. Nah, saat ini, kondisi trennya ini adalah 44%, 40% atau 43% down. Nah, dan dia telah melewati garis support yang pertama. Ya, ini bisa dilihat garis pertama, tapi dia belum bisa menembus support yang kedua dan terjadi koreksi. Ya, sticknya udah nyenggol, tapi koreksi ya. Nah, koreksi ini biasa ini terjadi. Nah, seperti yang saya jelaskan di metode-metode sebelumnya,
bahwa setelah dia melewatin support yang kedua dan membentuk candle sempurna, berarti dia akan melanjutkan tren bearish. Seperti itu, brother. Oke. Berarti secara tren ini bearish ya, brother ya? Seperti itu ya? Betul, secara weekly trend ini adalah bearish. Sampai di mana dia brother kalau misalnya turun atau naiknya? Nah, Kira-kira bearishnya sampai mana? kalau untuk secara weekly itu cuma sedikit ya, dia sudah dia tinggal melewati garis ini. Ini garis yang saya buat biru ini ya. Ini di poin di 1.33910. Nah, jika dia sudah melewati ini ya. Nah, dan dia membentuk candle baru, berarti dia akan bearish untuk selanjutnya sampai di sini, brother. Oh, lumayan jauh ya, brother ya? Sampai di sini. Di 1.31134 ya. Oke. Tetapi dia harus melewati garis tren yang pertama ini atau ATR stop yang pertama ini. Jadi ada dua garis yang perlu dilewatin candle ini kalau dia mau melanjutkan tren bearishnya. Yang pertama adalah support yang kedua, garis support tren yang kedua. Kemudian ini garis stop ATR di sini. Kalau ini dilewatin semua, berarti dia bakal bearish. Oke. Berarti statusnya kita masih menunggu ya? Betul. Nah, gimana untuk entry-nya, brother? Kita langsung ke entry. Nah, oke. Jadi karena kondisinya ini adalah secara weekly adalah bearish, sekarang gimana nih kondisinya kita? Apakah kita bagus untuk posisi entry apa nih, sell atau buy? Nah, kita lihat di D1 ya. Di D1 dia sudah sampai di 1.34167 ya kurang lebih. Nah, dan dia pindah candle, kemudian dia bullish ya. Tapi bullishnya ini cuma 64%, brother. Kalau boleh dibilang kalau 64% itu belum boleh dibilang itu strong, enggak, itu belum strong. Jadi kalau mau kondisi kita buy itu belum menguatkan keinginan kita bahwa itu menunjukkan dia bakal bullish. Kalau persentasenya di atas 75%, nah kita langsung bisa entry ya. Tapi karena ini kondisinya ini cuma 62%, di bawah 75%, ya kita tidak bisa melakukan entry buy di sini. Kita menunggu. Oke. Nah, kalau kita lihat di H4 ya. Di H4 dia sudah menyentuh garis support yang pertama, kemudian dia koreksi ke atas ya. Nah, karena forecast kita ini yang kita bahas adalah trend weekly ya. Forecast untuk weekly. Jadi saran saya ya kan? Saran saya ya. Jadi untuk forecast weekly kita bisa entry saat ini posisi sell. Eksekusi maksudnya atau pending order, brother? Ya, bisa langsung eksekusi posisi sell ya. Oh, ini bisa ya? Ya. Kita pasang eksekusi posisi sell. Kenapa saya bilang kita berani pasang posisi eksekusi sell? Nah, yang pertama, dia sudah melewati support, dia telah melewati garis resisten yang pertama. Nah, kemudian dia stop di sini. Jadi dia sempat bolak-balik di sini sampai ada titik ya di sini ya, kelihatan ya sobat trader ya. Kelihatan. Nah, di sini. Nah, kita bisa entry sell. Loh, kok sell? Kan ini kondisinya 56%, sedangkan 44% down, kok kita sell? Nah, itulah kita harus tahu bahwa GBP USD itu dia memang seperti itu. Kita lihat ya, kita lihat di histori sebelumnya. Kita lihat nih. Dia naik sampai di sini sideways. Kalau kita lihat di sini, kalau kita pasang posisi buy, anjlok kita. Ya. Ternyata dia di sini berubah arah menjadi downtrend. Nah, begitu pun ini. Kita lihat histori terakhir lagi di sini. Nah, memang secara garis dari sini dia bullish. Cuman sampai di sini turun lagi. Begitupun ini. Naik sedikit, turun lagi. Begitupun ini. Kita jangan sampai terkelabui oleh candle-candle ini, brother. Oke. Berarti kita
memanfaatkan histori ya, gitu Brother ya. Ya, jadi kali ini untuk GBP USD kita memanfaatkan histori yang sudah terjadi itu seperti apa. Ini sudah 2 kali seperti ini, brother. Sudah 2 kali terjadi seperti ini, kemudian dia turun. Sideways naik sedikit, turun. Ini pun bakal seperti itu. Dia sideways, nanti dia akan turun. Karena di stok ya, di stokasinya, ini sudah menunjukkan berapa Paling ini? atas ya. Ini udah 92,27 ya. Nah, seperti histori yang sebelumnya, dia juga sama. Di 92,664. Kemudian dia turun. Dan ini pun sudah menunjukkan garis bengkok ke bawah. Berarti dia bakal sell. Posisinya bakal biris. Kalau saya, saran saya adalah langsung entry sell di sini. Oh, oke oke oke. Nah, kita tandain dulu entry sell-nya ya. Entry sell-nya di sini. Saya rubah garisnya dulu, brother. Menjadi warna kuning. Nah, kemudian kita akan pasang stop loss di mana? Stop loss-nya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita pasang stop loss di sini. Kita lihat di H4, kita pasang stop loss di sini, brother. Sorry. Kita pasang stop loss di sini. Ya, saya rubah dulu garisnya menjadi warna merah. Oke. Dan take profit kita akan ambil di mana, brother? Kita akan ambil di, kita lihat di weekly ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita ambil take profitnya di sini aja, brother. Oh, Di banyak sekali ya berarti ya. Ya, di 1,31. Ya, kalau misalkan brother tidak mau terlalu serakah ya, kalau boleh dibilang, bisa diambil di sini aja lah. 1,32074 ya. Nah, ini boleh dibilang 1:4, brother ya, risk dan reward-nya. Oke. Nah, jadi boleh dicatat, saya summary lagi bahwa entry point untuk weekly GBP USD hari ini bisa eksekusi. Saat ini bisa eksekusi di posisi sell 1,35263, kemudian di 1,34567, kemudian kita akan pasang stop loss di 1,35263, kemudian kita akan ambil take profit di 1,32074, brother. Begitu. Oke. Ada pertanyaan, brother? Cukup jelas. Semoga sobat trader GS Crypto juga cukup jelas ya untuk penjelasan forecast untuk GBP USD ini. Nah, perlu diingat ya, ini adalah forecast untuk weekly. Jadi kalau sobat-sobat trader ada pertanyaan, mungkin bisa komen di kolom komentar atau bisa direct message ke kita melalui channel Telegram kita, linknya ada di deskripsi. Silakan bergabung bersama kami, kita diskusi. Mungkin menurut sobat trader punya teknik tersendiri untuk menganalisa weekly forecast untuk pair GBP USD ini seperti apa, kita bisa diskusi di sana. Kita bisa bertukar pikiran seperti apa forecast untuk weekly ke depannya ini. Nah, jadi intinya adalah kita mencoba memberikan yang terbaik buat sobat-sobat trader. Ya, kita memberikan forecast yang terbaik menurut pengalaman dan jam terbangnya kita, dan berdasarkan indikator yang kita gunakan atau teknik skill sebagai seorang trader yang biasa kita lakukan. Seperti itu, brother. Oke. Cukup, brother? Mungkin? Oke, cukup sampai di sini untuk pair GBP USD dan Euro USD ya. Nah, besok kita akan live lagi untuk pair USD lainnya untuk weekly. Nah, nanti secara analisa itu akan dijelaskan oleh Brother Kesuma, karena ini Brother Kesuma ingin menampilkan kenapa hari ini saya yang apa namanya yang mempresentasikan atau menjelaskan, kenapa harus saya yang menjelaskan untuk analisanya ini, karena teknik kita cukup berbeda. Saya dan Brother Kesuma itu punya teknik yang berbeda, karena Brother Kesuma dia menggunakan teknik standar, atau boleh dibilang bukan teknik standar ya, indikator standar ya, sedangkan saya menggunakan indikator Indi Dewa Scalper. Tapi saya juga menggunakan indikator standar. Suatu contoh,
ya ini stokasi, ini kan standar NT MetaTrader ini pasti ada semua, tapi yang tidak dimiliki indikator yang tidak dimiliki dari MetaTrader ini adalah indikator Indidewa Scalper ini. Jadi ini yang cukup perbedaan kami, ya. Mungkin kalau dengan indikator standar para sobat trader juga mungkin sudah menggunakan. Nah, bagaimana dengan indikator Indidewa Scalper ini? Apakah cukup membantu? Nah, coba sobat QS Trader bisa compare berdasarkan analisa yang kita jelaskan dan analisa milik sobat trader sekalian. Bisa di-compare. Kalau ada yang baik, silahkan diambil, diikutin. Kalau misalkan tidak masuk akal atau mungkin berlawanan secara teknik analisanya dengan punya sobat trader, ya silahkan diabaikan seperti itu. Nah, jangan lupa ya, kalau sobat trader belum memiliki indikator ini, ya saya akan berikan ini secara gratis, ya bagi sobat trader yang sudah subscribe ke channel ini, ya caranya cukup gampang. Jadi sobat trader cukup kirimkan screenshot bukti subscribe-nya itu ke channel Telegram kita. Nah, di situ saya akan direct langsung ke sobat trader mention untuk meminta email dan akan kirimkan indikator ini. Ini satu paket ya indikator ini, dan di situ juga sudah lengkap panduan bagaimana cara menggunakannya. Terus di situ juga ada money manajemennya seperti apa, itu bisa dipergunakan. Oke, sobat trader. Oke, brother, cukup sampai di sini. Oke. Baik Sobat Trader QS Crypto dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat kami berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Pantengin terus channel kami QS Crypto. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya, Brother. Sampai ketemu, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih kesempatannya, brother Kesuma. Bye-bye. Bye-bye.